Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Oke, ini ada video yang sangat bikin kita ketawa ya. Malaysia kena denda setelah FIFA mendalami dan melihat dengan seksama mungkin ya beberapa pemain-pemain naturalisasi mereka. Mereka dinyatakan tidak valid, mungkin data-data dari para pemain naturalisasi tersebut dinyatakan palsu ya, karena mungkin tidak punya garis keturunan atau mungkin belum tinggal di Malaysia selama 5 tahun secara berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Itu menurut statuta FIFA ya yang sudah ditetapkan. Dan mungkin Malaysia melanggar itu sehingga mereka kena dampak dari semua itu, teman-teman. Dan banyak sekali warganet yang berkomentar, baik itu dari negara Malaysia itu sendiri, bahkan di dalam negeri juga ya, di Indonesia banyak sekali orang-orang mengomentari hal tersebut. Oke, seperti apa video dari mereka, kita lihat saja. Tapi sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya. Kepada yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta apa yang Anda cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan serta apa yang sedang Anda kerjakan semoga diberi kelancaran. Oke, kita lihat video pertama. Malam semalam kita dapat satu berita yang sangat panas, sangat sensasi, sangat dahsyat. Dan kalau betul lah berita ni adalah realiti, ini memberi tamparan yang sangat-sangat hebat untuk orang Malaysia. Sangat menyedihkan, guys. Yang mana FIFA telah pun mengeluarkan statement rasmi yang Malaysia akan dihukum disebabkan Malaysia memalsukan dokumen untuk tujuh pemain warisan kita. Okey. Jadi sebenarnya waktu berita tu keluar malam semalam, aku tak tidur lagi pun. Sebab ada yang kata aku dah tidur. Aku lebih kepada nak betul-betul fahamkan statement FIFA ni sendiri. Dan juga aku nak tunggu reply daripada FAM ataupun TMJ sendiri. Which is kita dapatlah statement daripada FAM. Jadi video kali ni aku akan jelaskan secara terperinci apa benda yang sebenarnya berlaku. So kalau korang belum follow lagi akaun ni, nakkan info-info macam ni, korang tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. So beberapa bulan lepas, FIFA sendiri yang dah accept ketujuh pemain ni sebagai pemain warisan Malaysia. Tapi malam semalam FIFA keluarkan statement, diorang tukar balik lah, yang mana diorang tolak dan diorang kata dokumen tu adalah palsu sebab diorang dapat komplain. Jadi ramailah yang berteka-teki siapa yang komplain kan. Orang Malaysia, orang Indonesia ke, orang Vietnam ke, PSSI ke. Aku sangat confident yang komplain tu adalah Vietnam sendiri. Sebab apa? FIFA bagi tahu dalam statement dia, selepas Malaysia berlawan dengan Vietnam dekat third round qualifier, barulah diorang dapat komplain. Maknanya, yelah, Vietnam dah kalah, dah kena bantai 4-0. Jadi agak make sense lah untuk diorang yang komplain. Sebenarnya kalau ada yang komplain, ada yang mengadu domba, tak ada masalah pun. Okay, bagi aku tak ada masalah. Sebab kalau kita di jalan yang benar, buat apa kita nak takut? Buat apa kita nak goyang? Kalau ketujuh pemain ni betul ada darah Malaysia, betul pemain warisan Malaysia, buat apa kita nak takut? Orang komplain pun kita nak takut. Kita tak perlu nak takut lah sebab kita ada bukti kukuh. Betul tak? Okay. So sekarang ni FIFA kenakan hukuman kepada Malaysia yang mana hukumannya adalah 350,000 CHF. Okay. CHF adalah currency untuk negara Switzerland sebab main HQ FIFA rupanya dekat Zurich, dekat Switzerland. Sebab itulah dia menggunakan mata wang CHF. And then pemain-pemain sendiri aku rasa dapat hukuman yang lagi dahsyat, guys. Sebab kena hukum 2000 CHF and then tidak boleh bermain selama 12 bulan. 1 tahun tak boleh bermain untuk kelab dan juga negara. Okey, ini satu impak yang sangat dahsyat lah. Okay, sebab player-player ni ada yang main dekat La Liga contohnya, Facundo Garces. Ada juga yang bermain untuk JDT.
Maknanya JDT pun dapat tamparan yang hebat lah daripada berita ni. And satu lagi berita, kemenangan Malaysia terhadap Vietnam itu hari tak akan dikira dan ia akan menjadi satu straight 3-0 lah daripada Vietnam. Okay, satu lagi berita sedih. Tapi ada satu benda yang ramai orang tak perasan, statement bawah sekali daripada FIFA. Okay, sebab ramai yang rasa macam ini memang dah totally confirm lah. Sebenarnya FIFA memberi masa untuk Malaysia selama 10 hari untuk appeal this decision. Okay, untuk mengemukakan rayuan lah. Okay, maknanya sekarang setakat ni memang kita tengah sedih, kita memang risau, kita tengah khawatir, tapi kita masih lagi ada sedikit harapan untuk menukar. Ya, mereka sendiri yang melakukan kecerobohan, mereka sendiri yang melakukan kesalahan, tapi kenapa negara orang lain yang dibawa-bawa gitu? Mereka menyalahkan Indonesia, menyalahkan PSSI, bahkan menyalahkan Vietnam ya. Ini sangat lucu sekali. Harusnya mereka ya introspeksi sendiri ya. Kenapa bisa seperti itu? Kan mungkin FIFA tidak mungkin lah sekonyong-konyong dia menjatuhkan sanksi kalau tidak ada kecurangan ya di dalamnya. Karena itu kan kesalahan mereka sendiri. Janganlah menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan federasi lain. Harusnya mereka cari tahu dulu apa ya penyebab dari sanksi tersebut gitu kan. Itu kan sangat tidak baik sekali lah kalau menurut saya kalau tiba-tiba menyalahkan orang lain sementara federasi mereka yang ceroboh gitu menaturalisasi para pemain dengan seenaknya gitu. Padahal dulu tuh kita tahu mereka tuh sangat sulit untuk menaturalisasi para pemainnya. Tapi tiba-tiba mereka sangat gampang, sangat mudah itu menaturalisasi pemain dari Brazil, dari Argentina kan sangat-sangat di luar nalar gitu ya, di luar nurul. Kenapa harus menyalahkan orang lain gitu, menyalahkan negara lain untuk membela diri mereka gitu. Lanjut. Bye, apa benda semua ni, bye. Aduh, kalau betul lah benda ni, memang akan memalukan negara tau. Dan akan merugikan negara kita sendiri tau. Benda ni sebenarnya bukan main-main tau. Sekarang ni FAM kena denda lebih 300,000 USD. Dan setiap player tu kena denda 2,000 USD tau. Itu satu hal. Kemungkinan besar player tu tak boleh main bola selama 1 tahun. Dan Malaysia juga kemungkinan tak boleh beraksi untuk aksi skor kebangsaan juga. Macam tu juga. Selama setahun juga. Macam mana tu? Benda ni kalau tak betul, FIFA takkan keluarkan kenyataan macam ni, baik. Okey. Aku yakin FIFA dia dah kaji habis-habis benda ni sebelum dia keluarkan peraturan denda ni tau ke atas Malaysia tau. Benda ni betul-betul berita yang tak nak kita semua dengar tau. Benda ni dah berlegar tau. Hampir 1 minggu yang lepas tau. Tapi aku tak nak buat video apa-apa pun sebab aku tak nak benda tu berlaku tau. Aku tahu tapi Ya bikin malu negaranya sendiri ya, bikin malu masyarakatnya sendiri kalau misalnya memang federasinya yang melakukan kesalahan sehingga masyarakat Malaysia sendiri harus menanggung malu gitu. Lanjut. Dunia sepak bola Asia Tenggara sedang diguncang skandal. FIFA resmi menjatuhkan sanksi berat kepada Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dan 7 pemain naturalisasi mereka. Nah, kasus ini bermula dari dugaan penggunaan dokumen palsu oleh para pemain naturalisasi agar bisa membela timnas Malaysia. Hukuman ini diputuskan Komisi Disiplin FIFA usai melakukan pendalaman terkait laporan setelah pertandingan Vietnam versus Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027 pada 10 Juni 2025. Setelah penyelidikan, FIFA menyatakan ada pelanggaran serius terhadap kode disiplin. Hasilnya, sanksi dijatuhkan.
FAM harus membayar denda sekitar lebih dari 7 miliar rupiah, sementara 7 pemain naturalisasi diantaranya ada Gabriel Arrocha, hingga Hevel, ini masing-masing dihukum denda sekitar 41,8 juta rupiah. Dan ini nih, larangan beraktivitas di dunia sepak bola selama 12 bulan. Lama Federasi sekali, Malaysia 1 tentu tahun. tidak tinggal diam. Mereka mengajukan banding dengan alasan FIFA sendiri sudah melakukan verifikasi pemain sebelum mereka diturunkan di berbagai laga internasional. Namun tentunya proses banding ini masih harus menunggu keputusan Komite Banding FIFA sendiri. Kasus ini menimbulkan banyak kontroversi dan juga pertanyaan. Bagaimana dokumen palsu bisa lolos ya sampai ke level internasional? Kemudian apa dampaknya bagi prestasi sepak bola Malaysia ke depan, terutama di ajang-ajang resmi? Dan yang terpenting ini, bagaimana kita bisa menjaga integritas olahraga agar sepak bola tetap jadi permainan yang jujur dan juga adil. Tapi satu hal yang pasti, skandal ini jadi peringatan keras bagi semua federasi sepak bola di dunia bahwa kemenangan sejati itu tidak bisa dibangun di atas kebohongan. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Ya, FIFA memberi kesempatan selama 10 hari sejak diterbitkannya sanksi tersebut untuk FAM untuk melakukan banding ya. Kalau misalnya bandingnya diterima, mungkin ya sanksi tersebut berarti batal ya. Tapi kalau misalnya bandingnya tidak diterima, bahkan komite bandingnya menambah hukuman, itu bisa lebih berat lagi ya kalau misalnya bandingnya tidak diterima. Oke, kita lanjut. Brutal, FIFA kena gocek Malaysia soal dokumen pemain naturalisasi. Yuk kita bedah. Jadi secara resmi, FIFA menghukum Malaysia akibat penggunaan dokumen palsu terkait pemain naturalisasi yang mereka miliki. Dari poin yang dikeluarkan oleh FIFA, ada satu standing yang terlihat di situ FIFA tergocek, ceroboh, ataupun kecolongan. Di saat FIFA baru mendalami pemain-pemain naturalisasi milik Malaysia ketika sudah adanya laporan. Selesai pertandingan, Malaysia menghadapi Vietnam. Padahal di tahap awal, Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) itu mengajukan dokumen kepada FIFA terhadap 7 pemain naturalisasi yang sekarang ini disangsi. Nah, di tahap tersebut, FIFA meng-ACC sehingga pemain-pemain itu bisa tampil saat menghadapi Vietnam. Oke, lagi dan lagi, setelah pertandingan itulah baru FIFA lebih dalam untuk mengorak-ngorek bagaimana pergerakan daripada pemain-pemain tersebut. Artinya di sini terlihat ada celah juga terhadap federasi sepak bola tertinggi di dunia yang bernama FIFA kaitan soal dokumen administrasi. Meskipun demikian, kita tetap respect atas tindakan yang dilakukan oleh FIFA. Dan yang kedua, ini pun sekaligus mempertegas kaitan soal naturalisasi pemain timnas Indonesia, diaspora. Banyak Ya, Indonesia pun harus berhati-hatilah dalam melakukan naturalisasi. Soalnya kita harus jangan sampailah apa yang menimpa Malaysia, jangan sampai hal tersebut juga menimpa Indonesia. Tapi saya rasa kalau di Indonesia enggak lah, soalnya kan kita melakukan naturalisasi dengan para pemain-pemain keturunan yang benar-benar ada di Indonesia ya, yang dulu pernah tinggal di Indonesia atau pernah lahir di Indonesia, atau ibu bapak atau kakek neneknya yang orang Indonesia gitu. Kalau di Malaysia kan dari Spanyol, dari Argentina, dari Brazil, itu kan belum, saya rasa itu tidak ada dalam sejarah mereka. Kalau kita kan dulu negara kita memang dijajah oleh negara Belanda ya, sehingga mungkin banyak keturunan-keturunan kita yang punya garis keturunan dari Indonesia, walaupun mereka sudah lama tinggal di Belanda, sehingga mereka bisa dinaturalisasi. Oke, kita lanjut.
Dua kiper timnas Indonesia menjelang ronde keempat ini, Martin Paes dan juga Emil Audero, si El menanggung omongan bapaknya. Yang satu lagi tahap pemulihan, yang satu lagi tadi malam harusnya starter, tapi batal karena baru saja alami cedera. Woi Emil Paes, bener-bener aja lah. Ini udah kurang lebih nggak nyampe 2 minggu lagi nih bos. Astagfirullahaladzim. Mari kita bahas boy. Kita mulai dari Emil dulu boy. Pada giornata kelima Serie A, harusnya tadi malam Emil start lawan tim aslinya dia, yaitu adalah Como. Tapi Doi batal tampil. Dilansir oleh Gianluca Di Marzio, Doi alami cedera otot pada saat pemanasan. Dan akhirnya Doi digantikan oleh Marco Silvestri, yang tampil oke BTW semalam, dan membuat Cremonese berhasil menahan imbang Como yang lagi good form banget di Serie A. Untuk luku-luku si Martin Paes, Doi tidak ada di DSP FC Dallas. Pada lanjutan MLS, yang dikabarkan langsung dari Southwestern Medical Center, Waduh. Doi masih lakukan pemulihan pada Bahaya bagian nih, guys. upper leg dengan status questionable. Intinya masih dipertanyakan apakah Doi bisa main atau enggak. Pesan dari gue buat Hernando nih, siap gak siap antum harus siap ya. Karena per gue bikin video ini boy, ini gue lagi nonton Itses lawan Udinese nih. Belum ada kepastian apakah Emil cederanya parah atau enggak, dan belum ada kepastian juga apakah Martin Paes bisa pulih atau enggak. Apakah dua kiper level diaspora grade A kita ini itu masih kurang boy. Dan yang jadi pertanyaan buat gua nih, kok bisa-bisanya cederanya bareng sih? Bisa banget ngasih cobaan buat pendukung timnas nih. Coba-coba kalau menurut kalian gimana nih boy? Makin H2AC nggak? Makin H2AC nggak? Coba tulis di bawah ya. Terima kasih boy, jangan lupa nontonnya. Bye. Sangat mengkhawatirkan sekali ya kalau misalnya hal ini benar-benar terjadi nanti di tanggal 9. Waduh, gimana gawang kita kalau misalnya Martin Paes baru pemulihan dari cedera, sementara Emil Audero mengalami cedera. Waduh, sangat bahaya ini ya. Bagaimana? Padahal ini mereka itu kiper-kiper yang sangat diandalkan sekali ya. Kalau misalnya mereka berdua tidak bisa tampil, sinyal bahaya. Pasti Indonesia sudah sangat dirugikan ya kalau dengan mereka yang tidak tampil. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya hal itu benar-benar terjadi, Hernando Ari bisa mengcover semua. Hernando Ari pun ya bukan kiper kaleng-kaleng ya, walaupun memang tidak bermain di Eropa, tapi Hernando Ari sudah menunjukkan kelasnya ya untuk di level timnas Indonesia. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.